Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru dan staf Tata Usaha MTS Ma'arif NU1 Sumbyo yang saya hormati, tidak lupa pada anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 MTS Ma'arif NU1 Sumbyo tahun pelajaran 2021-2022 yang berbahagia. Semoga kalian semuanya di rumah sana, di rumah masing-masing dalam kondisi yang sehat walafiat, Allahumma amin, terhindar dari penyakit atau virus yang ada pada saat-saat ini, yaitu virus corona. Anak-anakku yang saya banggakan, yang saya cintai, untuk kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi dalam mahkamah ini, yaitu tentang tata tertib madrasah atau tata tertib siswa, kemudian susunan keorganisasian OSIS, dan kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan di MTS Ma'arif NU1 Sumbyo. Pertama, saya perkenalan dulu ya. Nama saya Bapak Masilul SAG. Jabatan saya adalah sebagai Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan. Kebetulan saya juga mengampu mapel Al-Quran hadis. Tempat dan tanggal lahir Banyumas 20 Agustus 1971. Alamat Pak Guru itu di Keradenan RT 4 RW 1 Kecamatan Sumbyo. Anak-anakku yang berbahagia, dan semoga kalian semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Berbicara tentang aturan dimanapun sekolahnya, dimanapun organisasi, ataupun bahkan kamu di rumah itu punya aturan. Sebab dengan aturan itu atau tata tertib itu, maka langkah perjalanan belajar ini akan terarah dan tujuannya insya Allah akan tercapai. Maka ketika kamu menjadi anggota besar, keluarga besar MTS Ma'arif NU1 Sumbyo, ini juga harus mentaati tatib atau tata tertib siswa MTS Ma'arif NU1 Sumbyo secara garis besar. Ini karena terbatas dengan waktu, kamu harus mentaati nawa prasetya. Nawa prasetya apa itu? Janji. Jadi 9 janji. Biasanya kalau di madrasah, kalau sudah tatap muka itu
di setiap upacara akan dibacakan nawa prastia, gitu ya. Jadi janji itu yang harus kamu taati. Kemudian masalah kehadiran ya anak-anakku, ini kalau dalam kondisi normal ya 10 menit kamu sebelum jam masuk ya. Kalau jam masuknya kan jam 7. Nah ini sebelum jam 7, 10 menit sebelum jam 7 itu kamu harus sudah di madrasah. Ini kedepannya kalau sudah tatap muka. Nah, kehadiran dalam kondisi pandemi ini maka kamu wujudkan dengan aktif, aktif di grup kelas masing-masing, khususnya adalah aktif dalam mengikuti pelajaran. Kemudian tata yang berikutnya adalah masalah pakaian ya anak-anakku yang saya banggakan. Pakaian di madrasah itu terbagi menjadi 3 ya. Ada pakaian OSIS, pakaian batik, ma'arif, dan pakaian pramuka. Nah ini untuk Senin dan Selasa itu memakai pakaian OSIS lengkap, gitu ya. Kemudian Rabu dan Kamis adalah pakaian batik ma'arif lengkap. Kemudian hari Jumat dan Sabtu itu adalah pakaian pramuka lengkap. Semuanya nanti termasuk atribut, kaos kaki, dan itu sudah disediakan oleh madrasah. Maka nanti kalau sudah ada tatap muka, patuhilah aturan masalah berpakaian. Berikutnya tentang alat-alat belajar dan kendaraan ya anak-anakku ya. Yang pertama otomatis namanya siswa itu harus mempunyai atau menyiapkan secara mandiri alat-alat tulis itu ya, alat-alat tulis yang disiapkan untuk sekolah. Ya kemudian di sini masalah HP ya anak-anakku ya, boleh membawa HP tapi sebelum masuk ruangan untuk dititipkan ya, harus dititipkan ke wali kelas atau BK itu ya. Jadi tidak diperbolehkan membawa HP di dalam kelas. Nanti kalau sudah waktu pulang bisa diambil kembali. Kemudian masalah kendaraan anak-anakku yang saya banggakan, karena kamu masa atau usia yang belum dewasa, karena belum 17 tahun, maka dari pemerintah kan belum memperbolehkan atau belum mengizinkan kalian itu menggunakan sepeda motor. Maka dari itu kamu tidak diperbolehkan ke madrasah itu menggunakan sepeda motor sendiri, harus bonceng atau diantar oleh orang tuanya kalau memakai sepeda motor ya, itu ya. Karena kami di madrasah juga sering didatangi oleh petugas kepolisian yang intinya juga suruh menganjurkan ke anak-anak madrasah ya, jangan menggunakan sepeda motor sendiri karena belum ada izin mengendarinya. Sekalipun kamu sudah pintar, tapi karena di jalan raya adalah
ini harus memakai aturan yang sudah diterapkan oleh aparat kepolisian. Dia harus pakai helm, harus punya SIM. Nah, kamu sendiri kan belum punya SIM, maka ya sementara ya kalau ke madrasah diantar oleh orang tua. Kemudian anak-anakku yang saya banggakan, masalah kewajiban dalam hal ini adalah keuangan, maka madrasah biasanya menetapkan ada iuran komite. Maka dari itu kewajiban itu ya harus dibayarkan maksimal setiap bulannya tanggal 10 ya. Tanggal 10 kamu harus sudah memenuhi kewajiban keuangan tersebut atau membayar uang komite. Nanti kalau sudah PTM ada tatib layani masalah ibadah, nanti diharuskan untuk setiap peserta didik untuk mengikuti sholat duhur berjamaah. Itu masalah tatib masalah ibadah. Kemudian secara garis besar tatibnya adalah seperti itu, sehingga ada sanksi-sanksi ya, sanksi-sanksi bagi peserta didik yang tidak menepati tatib ya. Di antaranya adalah pemanggilan orang tua, kemudian membuat surat pernyataan. Kalau sudah 2 kali melanggar ya nanti ada konsekuensinya ya, nanti mungkin akan dikembalikan ke orang tua. Maka dari itu anak-anakku yang saya banggakan, patuhilah aturan-aturan yang ada di madrasah, khususnya nanti pada masa yang sudah normal ya. Kalau kondisi yang saat ini ya, yang harus kalian lakukan dalam melaksanakan tatib ini adalah kamu harus aktif ya, harus aktif dalam mengikuti proses pembelajaran ya, mengikuti proses pembelajaran di madrasah. Nanti kan kamu akan diberi jadwal gitu ya, diberi jadwal sehingga setiap jam pelajaran itu ada guru yang akan mengasih materi-materi pelajaran, yaitu yang kamu harus mengikuti. Makanya kamu HP-nya harus off ya, otomatis HP-nya harus punya data yang cukup ya. Semoga kamu, orang tua kamu ya diberi kelonggaran oleh Allah sehingga bisa mempunyai rezeki yang cukup, khususnya untuk membeli paket data ya. Ya semoga nanti dari pemerintah juga akan memberi bantuan paket data dalam kondisi yang seperti ini, kondisi pandemi. Anak-anakku yang berbahagia, berikutnya adalah ya, itu tatibnya ya. Moga untuk bisa melaksanakannya dengan baik sebagai siswa yang berprestasi, siswa yang bermartabat, itu ya. Berikutnya tentang organisasi kesiswaan atau OSIS. Memang
dalam kondisi pandemi seperti ini kami belum bisa menyusun organisasi OSIS dan menjalankan program-programnya karena kondisi pandemi seperti ini. Sehingga ini ada susunan pengurus harian OSIS ya untuk tahun pelajaran 2020-2021. Saya sampaikan mungkin di antara kalian itu ada yang kenal dengan nama-nama anak-anak ini. Ini adalah pengurus OSIS ya. Dan nanti kedepannya kamu adalah yang menggantikan. Maka kamu harus bisa berprestasi di madrasah. Ketua Najwa Az-Zahra Nanda. Ya, sekarang baru lulus itu ya. Wakil Ketua Ilham Labib. Kemudian Sekretaris Jenny Ramadhani. Wakil Sekretaris Arik Ataullah. Bendahara Dian Siti Holimah. Wakil Bendahara Robit Saifullah Wijaya. Nah ini anak-anak yang berperan atau menjabat sebagai pengurus OSIS ya pada tahun 2020-2021. Silakan kamu prestasi ditingkatkan, kemudian nanti kamu adalah yang akan menggantikan anak-anak tersebut ya. Kita lanjutkan untuk kegiatan-kegiatan ya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari OSIS itu ekstra ya, ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler diantara adalah kegiatan ekstrakurikuler sepak bola. Ini alhamdulillah sudah punya pelatih yang bisa diandalkan. Kemudian sepak takraw ini juga ada guru yang sudah handal dalam sepak takraw sehingga sudah pernah mengikuti kegiatan perlombaan di Semarang, ikut kegiatan Porprov itu ya. Ya, anak-anakku yang saya banggakan. Berikutnya adalah tentang kegiatan-kegiatan siswa Mtas Ma'arif N1 Sumbyuh itu ya dari awal kelas 7 sampai kelas 9 ini banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Di antaranya adalah kalau kegiatan ekstra itu ya. Kegiatan ekstra itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah jam pelajaran itu ya. Kegiatannya diantaranya antara jam 2 sampai dengan jam setengah 4. Ini kegiatan ekstra. Untuk kegiatan ekstra ada ekstra yang wajib ya, ada ekstra pilihan. Ekstra yang wajib itu ya. Di antaranya adalah ekstra yang wajib adalah pramuka ya, anak-anakku ya. Untuk kelas 7 itu pramuka itu wajib untuk diikuti ya. Berikutnya adalah ekstra yang lain, tahfidz ya, tahfidz juz 30 atau juz ngama. Kebetulan Pak Guru sendiri yang mengampu untuk tahfidz juz ngama, maka dari itu kalian yang belum hafal juz 30 ataupun sudah hafal ya, nanti akan bisa dicek lagi oleh Pak Guru ya. Kemudian ada drum band modern ya. Drum band ini untuk drum band alhamdulillah MTS kita sudah atau sering
dipakai di kegiatan-kegiatan di luar, di antaranya adalah kegiatan khataman di suatu TPQ, kemudian ada acara hajatan itu ya. Itu domain kita dimanfaatkan atau dipakai. Kemudian ada rebana ya, rebana. Karena kita adalah madrasah, rebana adalah suatu seni yang harus ada di dalamnya. Komputer ya, ini ekstra komputer biasanya sangat ramai diminati oleh anak-anak. Kemudian ada sepak takraw, ada PMR, sepak bola, bulu tangkis, tenis meja, bola voli, itu ya. Itu diantaranya adalah ekstra-ekstra yang bisa kamu pilih sebagai kemampuan skill yang harus kamu bisa ya. Tidak harus semuanya bisa, tapi ya ada hal-hal yang lebih dibisai oleh kamu ya. Maka ekstra kurikuler ini adalah ekstra yang pilihan. Anak-anakku, berikutnya adalah untuk kegiatan-kegiatan selain dari ekstra ini adalah kegiatan yang insidental. Kegiatan ini diantaranya pada waktu bulan Agustusan, kemudian kegiatan Makesta ya. Jadi Makesta itu pengkaderan bagi siswa MTS untuk menjadi kader anak-anak Nahdlatul Ulama, kader pelajar Nahdlatul Ulama. Biasanya untuk Makesta ini dilaksanakan ketika kelas 8. Kemudian ada kegiatan wisata religi atau ziarah. Ini dalam kondisi yang normal, kita setiap tahun itu mengikuti atau melaksanakan ziarah ya. Sementara ini paling yang kita tuju tempat-tempat ziarah adalah di Kudus ya, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kadilangu atau Sunan Kalijaga, kemudian Raden Patah itu ya. Kemudian juga mampir ke tempat-tempat wisata. Ini dilaksanakan juga biasanya kelas 8 dalam kondisi normal. Maka dari itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh madrasah, sehingga kamu tidak terlalu jenuh dalam belajar karena ada kegiatan-kegiatan yang bisa kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran yang bisa kamu ikuti. Sekali ada Agustusan, Makesta, kemudian lomba pramukaan, kemudian ziarah itu ya. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan nantinya oleh kamu. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, yang pada akhirnya adalah kami selaku kesiswaan mengucapkan selamat belajar di madrasah yang kita cintai ini, ya, madrasah hebat bermartabat, okay. MTS Ma'arif NU 1 Sumbyu. Estafet kepemimpinan ya silakan di tangan kamu gitu ya, untuk melanjutkan kader-kader yang sudah istilahnya yang sudah dewasa, sudah tua gitu ya. Maka kamu dengan sekolah di madrasah ini, kamu akan menjadi penerus
perjuangan khususnya Nahdlatul Ulama, itu ya. Maka belajarlah dengan tekun, ya, dengan sportif, ya. Kalau masa sekarang ya daring sih ya, maka kamu harus aktif di HP ya. Jadi HP-nya jangan untuk yang lain, waktu belajar ya. Biasanya jam 7 sampai jam 10 lah, kan tidak lama kan, cuma 3 jam belajar pakai HP ya. Habis itu ya monggo acara kamu sendiri, itu ya. Tolong sekali lagi kepada anak aku, siswa baru MTS Ma'arif Al-Ustadz Sumbyu tahun pelajaran 2021-2022, aktiflah kamu belajar di madrasah. Semoga pandemi ini bisa segera diangkat oleh Allah sehingga nanti akan menjadi kondisi yang sangat normal ya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi, bisa belajar bertatap muka. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.